Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan. Monggo, silakan. Mas Didi cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu. Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan sosok anaknya, Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo atau biasa dikenal Didit Prabowo. Prabowo Subianto bercerita mengenai hubungannya dengan Didit Prabowo. Kepala negara RI itu tidak menampik bahwa sosok Didit Prabowo kerap menjadi jembatan politik dirinya dengan lawan-lawan politiknya. Namun, kata Prabowo, hal itu di luar rencana dan bukan kesengajaan. Sebabnya, kata Prabowo, sosok Didit merupakan sosok yang senang berkawan dengan siapapun. Bahkan dengan anak dari rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Bahkan kata Prabowo, Didit merancang gaun pernikahan anak Anies Baswedan, Mutiara, tanpa dibayar. Prabowo Subianto juga mengaku sebagai ayah tidak membatas-batasi pertemanan anaknya. Dia juga pernah berpesan kepada Didit untuk tidak terbebani dengan posisi politik ayahnya apabila mau berteman dengan seseorang. Meski tidak ada larangan, kata Prabowo Subianto, Didit kerap komunikasi dengannya apabila mau bertemu dengan anak dari politisi lain. Ini soal silaturahmi Pak. Mungkin karena situasinya masih situasi lebaran ya. Khususnya situasi silaturahmi kebangsaan Pak, yang dilakukan oleh Mas Didit putra Bapak kemarin kepada sejumlah presiden, Bu Mega, ke Pak SBY dan juga Pak Jokowi selama Idul Fitri kemarin. Dan beberapa waktu sebelumnya beredar juga foto-foto di ulang tahun Mas Didit itu berkumpul putra-putri presiden RI yang sebelumnya. Dan karena itu Mas Didit disebut-sebut sebagai duta sila ketiga Pak Persatuan Indonesia. Nah, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik beliau tanya, Bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik. Gimana Pak? Boleh. Kamu harus bersahabat. Saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh. Cari kawan. Siapapun kawan, gak ada urusan. Mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik semua. Ya kan, dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, Didit ya? Nggak dibayar lagi. Tapi berarti ini inisiatifnya Mas Didit sendiri? Inisiatif dia, tapi dia selalu nanya saya, Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, gitu. Putrinya Mbak Puan. Monggo, silakan. Mas Didit cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu dan sama Mas AHY dia baik, sama semua. Saya heran juga, jadi oke, dia bisa kumpulin yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Dan dia ada nakalnya, kadang-kadang dia kumpulin, dia nggak kasih tahu saya, dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang, surprise untuk Bapak ya? Surprise. Jadi saya kira itu bagus. Saya mengatakan, ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masalah kamu. Kamu harus baik sama semua orang. Berbeda itu bagi saya biasa, ya kan? Benar nggak? Orang kita bertanding kan. Saya ini dulu ya waktu muda ya suka bela diri kan. Kalau masuk matres itu kan, pak, pingsan juga kita, ya kan? Habis itu kita berdiri kasih tangan, ya kan? Itu dididik begitu, ya kan? Padahal babak belur kita kalau kalah, ya kan? Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang
Tapi saya senang dia nangkep itu. Oh, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak suka kalau kamu bersahabat sama siapapun. Dia begitu. Jadi boleh nggak saya diundang sini? Boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah.